Ini masih tentang report. Sekarang bagaimana kalau bukan label yang harus muncul dalam 2 kolom? Data biasa yang harus muncul dalam 2 kolom. Ini dari data barang ya, tabel barang. Judul laporannya adalah laporan data barang 2 kolom. Berarti sumbernya adalah dari tabel barang, tetapi hanya 2 kolom yang diambil. Maka kita bisa pakai wizard buat apa namanya? Report wizard. Pilih dari tabel barang ya. Masukkan kode barang, nama barang. 2 saja. Nanti munculnya seperti ini biasa. Sortingnya berdasarkan kode, kemudian kita bentuk dalam mode tabular, betul. Namanya adalah laporan data barang 2 kolom. Laporan data barang 2 kolom. Nah, jadi seperti ini. Tapi awalnya kan hanya 1 kolom ya. Seperti ini 1 kolom. Nah, bagaimana cara mendesain menjadi 2 kolom? Jadi kalian harus bisa memperkirakan. Misalkan datanya itu kalau kita lihat dari label ya, atau kita lihat dari keseluruhan data itu kan sekian. Jadi nanti kalau kertasnya ukurannya segini, misalkan ini saya duplikat kode barang, nama barang saya taruh di samping kanannya, ini muat enggak? Kalau muat ya berarti dia bisa muncul dengan benar. Tapi kalau enggak muat, contohnya misalkan saya buat ini lebarnya segini, ya lebarnya segini, terus suruh jadi 2 kolom kan enggak mungkin, karena sudah enggak muat ya kan. Ya misalkan ini segini, terus kalau digabung segini, 2 kolom ya enggak muat, nembus ke sana kan. Apakah enggak boleh nembus? Ya boleh, tapi kan jelek jadinya. Jadi ukuran awalnya ini yang harus kalian tentukan dulu. Yang akan dimunculkan jadi 2 kolom mana? Kode barang dan nama barang kan. Ini harus muncul lagi di kanannya sini. Seperti itu kan. Jadi aslinya ini nanti muncul juga di kanannya sini. Oke, kita jadikan 2 kolom lewat sini bisa. Dan jangan lupa jaraknya tadi, jarak antar kolom berapa. Jangan terlalu lebar, misalkan kita buat 0,3 gitu ya. Kok nggak ada efeknya? Efeknya saat kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, kalau dia muncul seperti itu berarti tidak muat. Lihat, yang ini kan sudah putus ya, 1 tiba-tiba 3, 5. Berarti ada yang muncul di sebelah sini. Tetapi karena kertasnya tidak muat, maka munculnya seperti ini, terlalu jauh. Nah, terlalu jauhnya itu ternyata juga dipengaruhi tidak hanya dari 2 ini, tetapi juga dari ini ruangannya. Ya, jadi ruangan ini juga mempengaruhi. Ruangan aslinya dia, wadah aslinya dia. Kan segini, kita uji coba ya. Nah, sudah mulai kelihatan kan? Tapi masih ada muncul message error tadi ya. Maka kita kecilkan sampai posisinya tidak muncul message tadi. Sambil apa? Sambil ini juga diatur. Ya, ini mungkin dikecilkan juga seberapa. Ini sambil dikecilkan juga. Ini nanti munculnya bisa, nah bener kayak gini. Ya, jadi kalau kalian sudah punya tampilan yang betul, baru ini diperbaharui secara warna-warni mungkin atau apa, kalian perbaharui boleh. Ya. Ini sambil di print preview ya. Nah, ini kan muncul kan. Terus label atasnya bagaimana, Pak? Nah, label atasnya ini harus di copy paste. Ya, harus di copy paste. Paste. Ya, coba kita buat segini ya. Tadi kan segini muncul error message ya. Dung 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 gitu kan. Ya, kita uji coba lagi. Nah, kan muncul gini. Nah, harusnya kan data segini, kemudian muncul lagi di sini kan ya, tidak di sini, terlalu jauh ya, ini terlalu jauh ini. Nah, itu nanti kita koreksi, ya kita koreksi dari mana? Dari sini width-nya. Kita lihat
Ini sebelum saya copy paste ya. Kita pakai kertas apa? A4. A4 itu kalau portrait ini portrait atau landscape. Landscape berarti 29 kan lebarnya. Kanan kirinya itu 29. 29 bagi 2 itu berarti kisaran berapa? 14,5 kan ya, 14,5. Berarti lebarnya satu kolom, ya mungkin kita buat kisaran 14 gitu. Jadi masih ada sisanya untuk kanan dan kirinya space kosong. Seperti itu kan, ini lebar kolomnya. Lebar kolom itu efeknya di mana? Efeknya di sini. Nah, jadi dianggap segini gitu. Ini satu kolom, padahal ini bisa dimampatkan. Ini bisa kita turunkan. Oh, lebar kolomnya itu kisaran tidak 14 tapi segini aja. Lebar kolomnya itu berapa? Ini tambah ini maksudnya gitu. Ya, dari sini sampai sini tambahi ini. Itu kira-kira berapa? Nah, kita otak-atik aja, di otak-atik. Jadi lebar kolomnya misalnya tidak 14 tapi 10. Nah, desainnya tetap segini tidak masalah, tapi nanti jadinya lebarnya itu 10. Nah, ini kan mulai mendekat, lihatin. Ini kan mulai mendekat. Jadi kita turunkan lagi tidak 10, berapa? Misalkan kita turunkan triknya ya, ini saya ngajari triknya. Misalkan posisinya adalah 7. 7 maksudnya 7 cm. Ya, sambil kita atur. Nah, oh ternyata kebablasan. Ini kira-kira di sini berapa? 8 misalkan. 8. Oke. Jadi desainnya seperti ini, tapi nanti bisa muncul tampilannya itu kanan kiri dengan bagus. Oh, ini kebablasan. Oh, berarti yang ini aja yang kita sesuaikan. Geser ke kanan sedikit. Kurang ke kanan. Nah, pas kan? Seperti ini. Jadi datanya bisa muncul kanan kiri. 1, 2, 3, 4 membentuk huruf Z. Ya. Kemudian data itu kan ada yang berwarna abu-abu backgroundnya. Itu efek dari alternate, miliknya detail. Nah, ini alternate-nya di off kan. Ini di off kan, no color misalkan gitu. Jadi biar kanan kirinya putih semua. Coba kita jadikan, kita jadikan kertasnya portrait, akan muat ya segini kanan kirinya karena settingan yang sudah kita buat tadi. Nah, ini triknya kalau kalian pengen menjadikan satu halaman itu nanti bisa memunculkan 2 baris data. Ya, untuk apa niatnya? Ya untuk menghemat. Kalau datanya banyak ini bisa menghemat pencetakan. Kita hanya pengen mencetak kode barang dan nama barang. Jumlahnya ada 1000 baris misalkan. Kalau dicetak hanya satu lembar satu kolom, itu kan sangat membuang kertas ya. Maka dengan cara ini nanti bisa sedikit menghemat. Apalagi kalian mencetaknya bisa bolak-balik. Nah, itu jawaban untuk mengerjakan soal ini. Ya. Jadi tidak hanya sekedar milih page setup kolom kemudian disetting di sini 2 gitu enggak, tapi ya nyetingi ini, kemudian copy paste label yang ada di atasnya ini, kemudian melakukan pengukuran ya seberapa pasnya gitu dari laporan yang akan kita hasilkan. Itu bedanya kita mencetak langsung dari data dan mendesain dari objek namanya report. Jadi kita punya kebebasan di sini. Oke, itu tentang pembuatan report multi kolom.